anak-anak dalam pembelajaran daring untuk yang kesekian kalinya. Harapan saya, kalian tetap sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun. Dan jangan lupa anak-anak selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai gerak, khususnya gerak pada manusia. Siapa yang masih ingat apa itu gerak? Ya, bagus. Gerak adalah salah satu dari ciri makhluk hidup. Makhluk dikatakan hidup jika makhluk itu salah satunya adalah bergerak. Nah, di dalam pembelajaran kita kali ini bisa kita ketahui gerak manusia itu dimungkinkan karena ada kerjasama yang baik antara dua hal, yaitu antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Jadi dapat kalian ketahui bahwasanya gerak itu ada jika didukung oleh dua hal, yaitu adanya tulang dan otot. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya berbicara tentang rangka saja atau tulang. Baik anak-anak, kita bermulai saja dari rangka. Pengetahuan tentang rangka dulu. Coba kalian perhatikan tubuh kalian. Apa sih yang dimaksud dengan rangka atau tulang? Mana? Yang coba kalian tunjukkan mana tulang kalian? Ya, kalian tidak bisa melihat tulang kalian secara semuanya. Tapi kalian bisa melihat tulang yang bisa kalian lihat. Apa anak-anak? Ya. Yang bisa kita lihat secara langsung tulangnya adalah tulang gigi. Mengapa tulang kita tidak bisa kita lihat? Karena tulang kita berada di dalam tubuh kita, diselimuti oleh daging dan kulit. Tulang yang demikian ya kita sebut sebagai tulang endoskeleton atau rangka dalam. Nah, sudah sangat jelas ya, contohnya berarti rangka manusia termasuk endoskeleton. Selain manusia apa anak-anak? Ya, bagus. Tulang kambing. Apalagi? Tulang sapi. Bagaimana dengan ikan? Iya, ikan juga termasuk tulang endoskeleton. Yang kedua anak-anak, ada juga tulang yang berada di luar tubuhnya. Kalian perhatikan kepiting. Kepiting tulangnya ada di luar. Nah, tulang yang berada di luar tubuh itu dinamakan exoskeleton atau rangka luar. Nih, rangka luar. Selain kepiting, ada pada golongan arthropoda, yaitu apa anak-anak arthropoda? Ya, pada belalang. Terus juga pada moluska. Siapa yang masih ingat di pelajaran kelas 7 moluska? Oke, moluska contohnya adalah apa? Siput. Selain siput apa? Selain siput? Kerang. Bagus. Ya, selain siput ada kerang dan lain-lain. Oke anak-anak, kita kembali lagi kepada materi kita di sini pada rangka. Rangka, ya, kalian perhatikan di sini ada gambar tengkorak ya anak-anak ya. Tengkorak ini kalian bayangkan jika tidak ada dalam tubuh kalian. Apa yang terjadi? Kalau masih sulit, coba kalian lihat tenda. Kalian semuanya anak-anak pramuka. Tenda tanpa tiang tenda, apa yang terjadi pada tenda?
Bagus sekali, tenda tidak akan bisa berdiri. Tenda akan menjadi kain onggokan, ngelumbruk bahasa Jawanya. Begitu pula pada tubuh kita, anak-anak. Seandainya tubuh kita tidak memiliki tulang, yang terjadi pada tubuh kita tentunya akan sama dengan tenda tadi. Kita tidak bisa berdiri tegak. Selain tidak bisa berdiri tegak, maka kita tidak bisa dikatakan manusia. Jadi sudah jelas anak-anak ya, apa fungsi tulang. Tadi sudah saya sebutkan. Fungsi tulang apa anak-anak? Ya, sebagai alat gerak pasif. Karena tulang di sini dipengaruhi oleh otot agar dia bisa menimbulkan suatu gerakan. Tanpa otot, tulang tidak bisa bergerak. Perhatikan tengkorak tadi ya. Perhatikan kalau saya kembali lagi ke sini ke tengkorak ya. Tengkorak tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada tulang. Maaf, tidak ada otot. Oleh sebab itu, fungsi tulang yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Fungsi tulang yang kedua adalah sebagai penopang tubuh agar tubuh manusia bisa berdiri tegak. Nah, jadi ilustrasinya sudah pada tenda ya, pada tenda. Oke. Yang ketiga, memberi bentuk pada tubuh kita. Coba bayangkan anak-anak, kalau kepala kalian tanpa adanya tulang, apakah bisa dikatakan itu kepala? Tidak. Apakah bisa melihat tangan? Tidak, ya. Jadi kalau menurut ceritanya orang yang pernah kecelakaan terus tangannya patah anak-anak, tangannya tidak jadi panjang seperti ini anak-anak. Tiba-tiba memendek seperti itu. Ya, tiba-tiba memendek dan tidak berbentuk tangan. Bahkan ada yang pernah bilang, teman guru itu, tanganku mana? Kenapa? Karena dipikir tangannya hilang. Padahal apa anak-anak yang terjadi? Tulang patah sehingga tangannya memendek, tidak membentuk tangan sepanjang yang biasanya. Baik, fungsi tulang yang berikutnya adalah melindungi bagian tubuh yang lunak. Jadi dalam tubuh kita memang ada beberapa bagian yang lunak. Contohnya adalah otak, jantung, paru-paru, sumsum, hati, ginjal, dan lain-lain. Fungsi yang terakhir sebagai tempat pembentukan sel darah. Coba anak-anak masih ingatkah sel darah apa yang dibuat di tulang? Oke, bagus. Sel darah merah dan sel darah putih. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja, yaitu mengenai rangka pada manusia berikutnya. Kita belajar tentang susunan dari rangka. Jadi rangka manusia itu tersusun dari apa saja sih? Atau terdiri dari tulang apa saja sih? Nah, anak-anak, tulang manusia itu terdiri dari 1 tulang keras, 2 tulang rawan, 3 sendi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tolong didengarkan. Apa itu tulang rawan dan apa itu tulang keras? Kita bahas yang pertama dulu. Nah, tulang rawan. Rawan kecelakaan. Rawan sakit, berarti apa anak-anak? Muda. Jadi tulang rawan ini adalah tulang yang masih muda. Jadi tulang yang banyak dimiliki oleh jaringan embrional, seperti pada tulang-tulangnya bayi. Nah, kalian pernah lihat atau pernah dengar bayi jatuh dari amben atau dari ranjang? Apakah mereka patah tulang? Tidak. Kenapa bayi ketika jatuh dari ranjang tidak mengalami patah tulang? Nah, ini disebabkan memang tulang-tulang bayi itu masih terdiri dari tulang rawan. Karakteristik tulang rawan ini anak-anak ya, memiliki zat perekat. Tadi masih memiliki zat perekat ini.
Zat perekat atau bahasa kita namanya zat kolagen. Bersifat lentur dan sedikit zat kapur. Oleh sebab itu tidak mudah patah ya, meskipun jatuh dari amben ya. Kalau pada suatu kecelakaan bayi itu terpelanting jauh, dia tidak apa-apa ya. Memang tulangnya itu masih sangat muda anak-anak ya, sehingga mereka tidak mudah patah. Selain pada bayi, tulang rawan juga terdapat pada cuping hidung kita. Coba kalian pegang cuping hidung kalian, bagaimana rasanya? Kenyal. Kalau kalian pukul seperti ini, apakah sakit? Beda, tidak sakit ya. Ini karena memang cuping hidung kita ini cuping hidung kita ini terbuat dari tulang rawan hingga tidak sakit. Ya, Allah itu menciptakan itu sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya ini terbuat dari tulang keras, ketika kalian sujud, apa yang terjadi? Nah, kalian tersiksa, sakit terus ya. Apalagi sujud dikeraskan, tuak, sakit ya. Nah, ini. Yang selain itu, di sini ada di cuping telinga. Cuping telinga juga terdiri dari tulang rawan. Kita lanjutkan ke tulang keras. Tulang keras beda sekali dengan tulang rawan. Tulang keras ya, kalian lihat pada orang-orang dewasa, orang-orang tua. Coba, kalau tadi bayi jatuh dari amben tidak apa-apa, menter ya. Coba kalau kakek-kakek atau nenek-nenek jatuh dari amben, apa yang terjadi? Ya bisa punggungnya patah, bisa tangannya yang patah. Nah ini anak-anak bedanya. Mengapa pada tulang keras itu mudah patah? Bagus, karena memang banyak mengandung zat kapur. Zat kapur itu kalau lebih rincinya adalah zat kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Ini harus dipenuhi anak-anak. Kalau tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Orang tersebut akan mengalami kelainan pada tulangnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang kelainan pada tulang. Sifat dari tulang keras ini karena zat kapur maka keras. Di mana kita bisa menemukan tulang keras? Di seluruh tubuh kita kecuali cuping hidung dan cuping telinga. Coba kalau tidak percaya silakan kalian pegang tangan kalian seperti ini ya. Kemudian letakkan di kepala kalian. Pukulkan. Gimana kepala kalian? Keras? Iya, keras. Berbunyi ya, sampai berbunyi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tulang kepala kalian sudah tulang keras. Kalau kita sudah mengetahui perbedaan tulang keras dan tulang lawan, oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang perbandingan ini. Lihat gambar dari tulang rawan. Tulang rawan ini banyak terdapat kolagen, jadi lentur ya, kelihatan lentur sekali ya, seperti pada tulang-tulang yang lain ya. Terus kita maju lagi setelah kita tahu di sini ya, kita maju ke gambar tulang keras. Nah ini gambar tulang keras anak-anak. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini. Pada tulang keras kalian bisa melihat ada bagian-bagian ya. Meskipun tidak jelas, nanti kalian bisa perbesar ya di video ini, nanti kalian bisa perbesar. Yaitu di sini kalian akan melihat adanya pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah. Pembuluh darah. Berhimpitan dengan pembuluh darah ya, di tengah-tengah persis itu ada lubang. Karena letaknya di tengah maka dinamakan dengan kanal pusat. Nah, kanal itu apa? Saluran pusat. Saluran pusat namanya apa di sini? Saluran Haves ya, saluran Haves. Oke. Kemudian di sini kalian perhatikan ada yang hitam-hitam ya, di sini hitam ya, ini hitam.
Ini hitam, lalu di sini juga ada hitam. Ini namanya apa? Iya, bagus ya. Vesikel dengan lakuna. Berarti lakuna itu ada apa? Iya, bagus sekali ya. Di sini ada kumpulan-kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan-kumpulan pembuluh darah. Terus di sini ya, kalian perhatikan lebih besar di sini. Ini ada kanalikuli ya. Jadi kanalikuli itu adalah ini pembuluh-pembuluh darah. Nah, di sini ada kanalikuli pembuluh darah. Nah, di sini kenapa di tulang ada pembuluh darah, anak-anak? Tulang itu juga hidup, anak-anak. Oleh sebab itu tulang juga membutuhkan makanan. Nah, darah adalah sumber makanan karena di dalam darah terdapat sari-sari makanan yang kita makan. Oke, sekarang kita lihat macam-macam tulang dilihat dari bentuknya. Di tubuh kita, anak-anak, bentuk tulang kita itu berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti pipa, makanya disebut dengan tulang pipa. Nah, kalian bisa melihat pipa itu seperti apa. Pipa itu bulat, panjang. Kalian lihat bulat panjang berarti seperti ini, anak-anak, pipa. Nah, ini bulat, panjang. Nah, ini adalah pipa. Ada lubang. Nah, ada lubang. Di sini juga berlubang. Nah, itu adalah tulang pipa. Coba kalian sebutkan selain yang ada di layar monitor itu. Apa yang termasuk tulang pipa? Di situ ada tulang kering, tulang pengupil, tulang hasta, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki, ruas jari tangan, tulang selangka. Apa yang belum disebutkan di situ? Ya, tulang paha dan tulang kering. Bagus. Bentuk tulang berikutnya adalah tulang pipih. Seperti namanya, pipih itu tipis, gepeng. Nah, kalian bisa lihat pada tulang dada, pada tulang rusuk, tulang belikat, ya, tulang tengkorak, terus tulang panggul yang ada di pinggang kalian, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek seperti bentuknya, yaitu bentuknya pendek. Tulang pendek ini, anak-anak, berada pada tulang pergelangan tangan. Nah, ruas pergelangan kaki, tulang ruas belakang, nah, tempurung lutut. Ya, tempurung lutut itu juga merupakan lutut ini ya, merupakan contoh dari tulang pendek. Oke, ayo sekarang kita cek pemahaman kalian bentuk tulang. Silakan perhatikan gambar ini. Ini bentuk tulang apa, yuk? Jawabannya? Iya, bagus sekali. Itu adalah tulang pipih. Kalau ini bentuk tulang apa? Ya, dicek pemahaman kalian. Apakah sudah betul? Kalian tadi menjawab tulang pipa? Kalau betul, saya ucapkan selamat. Anda berhasil menjawab dengan benar. Nah, selanjutnya anak-anak ini. Nah, di sini. Yang paling ujung ya, bukan yang di tengah, yang paling ujung ini tulang apa? Bagus, tulang pendek. Kalau yang ini? Iya, itu adalah tulang pipa. Bagus sekali anak-anak ya. Pemahaman kalian luar biasa. Dilihat dari penyusun tubuhnya, ternyata rangka kita bedakan menjadi dua lagi anak-anak. Yaitu rangka tulang-tulang badan, jadi tulang pembentuk badan. Di sini ada tulang tengkorak, tulang dada, ya tulang tengkorak dan tulang pembentuk rongga
dada. Selanjutnya, yang kedua adalah tulang-tulang anggota badan, atau ada yang menyebutkan tulang anggota gerak, yaitu gerak atas berupa tangan, gerak bawah berupa kaki, ya. Oke, anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, ini. Kita perhatikan rongga dada kita. Rongga dada kita itu terdiri dari tulang rusuk, ini rusuk ya. Terus kemudian ada tulang dada. Tulang rusuk ada yang menempel pada dada, ini menempel pada tulang dada. Ada berapa? Ada 5 pasang ya menempel pada tulang dada. Tulang rusuk yang menempel pada tulang dada kita sebut dengan tulang rusuk sejati. Ada juga tulang rusuk yang menempel pada tulang rusuk lainnya. Ini seperti ini, 1, 2, 3 ya. Nih. Ini tulang rusuk yang menempel pada tulang rusuk lainnya kita sebut dengan tulang rusuk palsu. Nah, ada palsu. Tulang rusuk palsu. Nah, ya. Tulang rusuk apa, anak-anak? Tulang rusuk palsu. Ada tulang rusuk yang tidak menempel pada tulang dada maupun tulang rusuk lainnya. Ini disebut dengan tulang rusuk melayang. Ya, melayang. Ada 2 buah. Itulah tulang rusuk. Selanjutnya anak-anak ya. Di sini ada tulang dada. Tulang dada pun dibedakan menjadi 3 bagian anak-anak. Ada yang di sini ini namanya tulang hulu, ada yang di sini namanya tulang taju pedang. Yang tengah-tengah di sini bisa kita sebut sendiri dengan tulang dada. Tolong diperhatikan, tulang dada ada 3 bagian. Ada bagian hulu dinamakan tulang hulu, bagian bawah dinamakan taju pedang, yang tengah tetap sebagai tulang dada. Kita lihat tengkorak. Nah, saya tidak bisa diputar di sini anak-anak ya. Nah, tengkorak itu ada beberapa macam tulang. Kalau yang bisa kita lihat di sini, ini adalah tulang dahi. Ini ada tulang apa? Pelipis. Di bawah pelipis, di belakang pelipis ya, di sini ini adalah tulang baji di sini ya. Terus di sini ada tulang hidung ya, kebetulan ketutupan sama tanda segitiga. Terus ada tulang rahang atas ya. Ini yang saya sebutkan tadi tulang gigi. Kemudian di sini ada tulang rahang bawah. Ya. Di belakang sini adalah tulang tengkorak belakang. Anggota badan yang lainnya adalah tulang belakang. Tulang belakang itu ada beberapa ruas anak-anak. Kalau kalian hitung itu banyak sekali ruasnya ya. Nah, kita bagi-bagi. Di sini adalah pembentuk leher. Kalau ini pembentuk dada. Kalau ini adalah pembentuk perut. Jadi pelindung perut ini tulang duduk dan ini adalah tulang ekor. Kalian hitung anak-anak. Ada berapa ruas yang menyangga leher? Kalian hitung di sini. Ya. Menurut teori ada 7 ruas. Sedangkan dada kita ya. Dada kita kalian hitung ada berapa? 1 2 3 ada berapa? 12 ya. Ada 12 ruas tulang belakang yang menopang dada kita sehingga dada kita bisa tegak seperti ini. Terus ini kalian hitung 1 2 3 4 5 ruas penopang perut kita. Terus di sini yang ada di sini 4 ruas penopang duduk dan 4 ruas kita penopang ekor kita. Jadi kita punya tulang ekor. Tentunya boleh kita disebut
berapa ekor manusia boleh ya, secara biologi, secara IPA boleh, tetapi secara agama kita tidak diperkenankan menyebut manusia itu ekor, meskipun manusia punya tulang ekor. Kenapa? Karena memang manusia berbeda dengan hewan, anak-anak. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Kalian bisa ingat surat apa? Aktin ya, sesungguhnya manusia itu dibuat dalam bentuk yang paling sempurna, yaitu dibekali dengan akal. Punya otak, semua punya otak, tetapi tidak semua makhluk hidup punya akal. Oleh sebab itu anak-anak, kalian harus bisa membuktikan kalian tuh beda dengan binatang. Kalau binatang tidak punya akal, kalian punya akal, hingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang baik. Nah, dalam pembelajaran daring ini kalian harus menggunakan akal sehat kalian. Jangan apa? Jangan menggunakan akal busuk kalian. Mentang-mentang tidak dilihat Bapak Ibu guru, kalian belajar daring sambil tertidur, sambil main game, sambil apa? Nongkrong di warung kopi. Gunakan akal sehat kalian karena kalian manusia. Ya, gunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga daring ada dan tidak ada Bapak Ibu guru, kalian tetap berada di rumah belajar. Namanya aja BDR, belajar dari rumah, bukan belajar dari warung kopi atau belajar dari kafe dan lain sebagainya. Gunakan anak-anak ya, supaya kalian betul-betul bisa memutus rantai corona ini. Lalu dengan terputusnya rantai corona secara cepat, kita juga akan bisa berjalan pembelajaran secara cepat pula. Hingga kalian tidak perlu membuang uang untuk beli kuota. Kita lanjutkan. Kalau 3 tulang tadi adalah tulang pembentuk tubuh, maka kita lihat sekarang tulang anggota badan. Maaf ya, kurang G. Saya nulisnya kurang G. Tulang anggota badan yang pertama ini adalah tulang apa anak-anak? Tangan ya, bagus sekali. Tulang pembentuk anggota badan ada tulang tangan. Dimulai dari yang paling ini adalah tulang selangka. D, ini tulang selangka. Di mana tulang selangka? Di sini ya, ini. Terus di belakang ini ya, ini yang ditunjukkan oleh huruf E, itu adalah tulang belikat. Bentuknya seperti entong, oleh sebab itu disebut juga dengan tulang entong. Yang A di sini ini adalah tulang lengan atas. Terus di sini ada tulang yang lurus dengan jari, ibu jari kalian, itu namanya tulang pengupil. Sedangkan yang lurus dengan kelingking ya, kelingking kalian ini namanya tulang hasta. Ya, jadi kalau ingin mengingat-ingat mudah ya anak-anak, berapa hasta? Kalian mengukurnya bagaimana? Begini kan? Berarti yang sebelah sini adalah tulang hasta yang lurus dengan kelingking. Sedangkan yang kita gunakan mengupil ya, gampangannya ya. Ya, kalau kalian ngupil kan pasti pakai 2 jari ini ya. Nah, ini pakai jempol. Ini adalah tulang pengupil. Oke. Paham ya anak-anak? Untuk yang F. F ini adalah tulang pergelangan tangan. Oke. Sedangkan yang G adalah tulang telapak tangan. Jadi tangan kita ini ada tulangnya juga. Kemudian ada tulang jari-jari tangan yang di gambar itu diwakili oleh huruf H. Untuk tulang berikutnya, nah ini adalah tulang anggota badan. Yang kedua yaitu anggota badan bawah. Tulang anggota badan bawah itu adalah kaki. Nah, sebetulnya mirip ya bentuknya ya dengan tangan ya. Ya, oke, secara filogoni memang tangan dan kaki mirip. Oke. Dari kita mulai dari yang D ini. D ini adalah tulang tulang paha. Paha kalian nih. Bentuknya seperti itu, kecil ya ternyata ya, tapi ditutupi oleh daging yang banyak. Nih. Kemudian di sini ada di E ya, E. Ini adalah tulang tempurung lutut. Sedangkan G yang depan ya, kalian bisa pegang ya, kaki kalian bagian depan keras ya anak-anak ya, itu dinamakan dengan tulang kering.
Dan yang belakangnya, yang kecil, tulangnya kecil dinamakan dengan tulang betis. Dan di sini, ini bagian H, itu adalah tulang apa? Pergelangan kaki. Yang I tulang telapak kaki, dan yang C ini adalah tulang jari-jari kaki. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Tulang anggota badannya ada berapa? 2, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah ditompang ini anak-anak gelang panggul. Ini memang beberapa peneliti beberapa ahli mengatakan gelang panggul ini adalah tulang anggota badan. Tulang pembentuk badan. Ini gelang, tapi di sini kita masukkan ke dalam tulang anggota badan karena berhubungan dengan tulang gerak. Ini namanya tulang usus. Ini namanya tulang kemaluan. Yang C adalah tulang duduk. Baik anak-anak, sampailah kita pada permasalahan yang ketiga, penyusun tulang, yaitu tentang sendi. Apa sih sendi? Sendi adalah pertemuan dua tulang. Ya, jadi ada 2 tulang yang bertemu, itu namanya sendi. Nah, di dalam pertemuan sendi ini nanti kalian bisa menemukan adanya yang warna hijau ya, yang di situ diberi warna hijau itu adalah tulang rawan. Jadi di dalam pertemuan 2 tulang itu selalu diberi tulang rawan oleh Allah. Ya, untuk apa tulang rawan ini? Jadi ya, karena tulang rawan banyak mengandung kolagen atau zat perekat, maka supaya apa? Sendi di dalam pergerakannya ini tidak mengalami kesakitan. Selain terdapat tulang rawan, sendi juga dilengkapi oleh Allah dengan cairan sendi, namanya cairan sinovial. Ini bisa habis anak-anak ternyata, karena saya pernah menemui ada orang itu kehilangan cairan, kentekan pelumas, dan harus suntik anak-anak. 1 kali suntik 2 juta waktu itu, tahun berapa itu saya lupa. 2 juta. Makanya bagi kalian yang masih sehat, tetap bersyukur anak-anak ya. Karena sehat itu anugerah Allah yang paling indah. Gak punya uang gak apa-apa, yang penting sehat. Jadi kalau kita sehat, itu lebih mudah melakukan sesuatu. Tuh, ini sendi anak-anak ya. Nah, sendi ya kita perhatikan itu ada bermacam-macam. Kalau kalian perhatikan gambar ini anak-anak ya, gambar seorang pemain baseball ya. Ini kalian bisa lihat posisinya ya. Oke. Dari kepala dulu. Nah, dari kepala dulu. Kepala itu seperti yang saya katakan tadi, ada namanya tulang dahi, ada tulang pelipis, ada tulang baji, ada tulang tengkorak belakang. Antara tulang dahi dengan tulang tengkorak belakang itu disambung anak-anak. Ya, disambung. Nah, sambungan itu dinamakan sendi. Namun sendi pada tulang tengkorak tidak bergerak. Diam. Nah, kalau diciptakan oleh Allah bergerak, waduh, gimana ya otak kita ya? Otak kita tidak akan ajak di sini ya, kita bergerak sehingga pemikiran kita agak oleng. Ya, sekarang saja diciptakan oleh Allah itu dengan seperti itu saja, kita kadang-kadang pikirannya juga oleng ya. Wayai sholat kita tidak sholat, waktunya belajar tidak belajar, itu apa? Pemikiran otak kita itu sudah oleng sebetulnya anak-anak ya. Makanya supaya sebagai wujud syukur kita, yuk kita berperilaku seperti norma-norma yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, sendi ini yang karena tidak bergerak namanya sendi mati, atau bahasa Jepangnya namanya sinartrosis. Ada yang sendi bisa digerakkan seperti pada tangan kita ini, tangan kita bisa bergerak, leher kita bisa bergerak, anak-anak bisa mengikuti ya, bisa bergerak, bahu kita juga bisa bergerak ya, siku kita, tangan kita juga bisa bergerak. Ini dinamakan dengan sendi hidup atau diartrosis. Oke, kita lihat saja yang pertama, sendi yang ini anak-anak, sendi yang ada di leher.
Sendi yang ada di leher, coba leher kalian gerakkan, putar ke atas, ya, ke bawah. Sekarang balik lewat kiri, ya. Ikuti gerakan saya supaya kalian tidak bosan, tidak jenuh. Nah, gerakan ini ada karena adanya sendi hidup tadi. Sendi ini dinamakan dengan sendi putar. Oke. Selanjutnya anak-anak kita menuju ke siku. Ya, menuju ke siku. Siku kita. Yuk kita bagaimana gerakannya? Nah, ya kan? Bisa bergerak seperti ini, bisa bergerak seperti ini. Berapa arah? Satu arah. Seperti gerakan apa ini? Pintu, bagus. Pintu ada apanya supaya dapat bergerak? Tidak lepas-lepas? Ada enselnya. Makanya ini untuk mempermudah kalian disebut dengan sendi ensel. Nah, di biologi ini gampang ya. Sendi ensel. Oke. Selanjutnya di sini anak-anak. Nah, maaf di sini. Nah, di tulang belakang ya. Ini tulang belakang. Tulang belakang kita lihat di sini ya. Ini juga ada pertemuan antar ruas-ruas tulang belakang. Tadi kalian sebutkan ya. Ada berapa ruas tadi? 7, 12, 5, 4 sama 4. Berapa dihitung? Ya, otomatis itu ada beberapa susunan ruas tulang belakang. Coba ruas tulang belakang. Kalian bagaimana bisa bergeraknya? Kalian bisa bergerak begini, ruko, ya, membungkuk, dan kalian bisa ke samping seperti ini. Nah, tidak sampai bisa berputar 380 derajat. Kenapa? Karena memang sendi ini tidak bisa untuk bergerak seperti itu. Sendi ini hanya bisa bergeser. Makanya disebut dengan sendi geser. Nah, terus di sini anak-anak. Nah, di sini atau di sini. Nah, ini ada sendi lagi ya. Sendi ini bisa menyebabkan tangan kita seperti ini. Atau kita meninjau ke atas juga bisa, ke samping bisa, ke samping ini juga bisa. Dia bisa bergerak ke segala arah. Sendi yang bisa bergerak ke segala arah disebut dengan sendi peluru. Ya, sendi peluru. Jadi sendi peluru terletak di mana anak-anak? Di sambungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu dan apa? Sambungan pertemuan antara tulang paha dan gelang panggul. Satu lagi anak-anak sendi yang tidak bisa saya gambarkan di sini yaitu sendi antara ibu jari dan apa? Telapak tangan. Sendi ini disebut dengan sendi pelana. Nanti di gambarnya ada ya. Ini sendi pelana ya. Nih. Ini adalah sendi pelana. Wah, ininya kok salah ya? Ya baik anak-anak. Oke. Kita lanjutkan. Setelah sendi kita akan berbicara kelainan pada sistem gerak. Oke, supaya tidak kelihatan. Kelainan pada sistem gerak. Kelainan pada sistem gerak. Kalian perhatikan gambar ini anak-anak. Kakinya siapa yang seperti ini? Alhamdulillah tidak ada. Berarti kalian semuanya sehat anak-anak. Kaki kalian sehat, pertumbuhan tulang kalian semuanya sehat. Kaki seperti ini anak-anak dikarenakan kekurangan vitamin D. Penyakitnya kita sebut dengan penyakit riketsia. Nah, bisa diatasi ketika kalian masih kecil anak-anak, yaitu banyak berjemur ya. Banyak berjemur pada waktu pagi hari karena sinar matahari pagi itu mengandung banyak provitamin D yang selanjutnya bisa diubah oleh lapisan kulit menjadi vitamin D. Nah, vitamin D sangat berguna untuk pertumbuhan tulang. Kelainan tulang berikutnya di sini adalah kalian perhatikan gambar. Tulangnya ada yang bolong, ada yang keropos. Nah, keropos tulang ini kita sebut dengan apa? Osteoporosis. Kenapa terjadi osteoporosis? Nah, ini karena kekurangan mineral, yaitu tadi apa anak-anak? Kalsium fosfat ataupun kalium fosfat ya. Bisa juga terjadi karena fraktura dan fluktura. Fraktura itu apa? Patah tulang anak-anak ya.
patah tulang, terus karena patah tulangnya sudah jadi orang dewasa, sudah usia lanjut, maka akan terjadi seperti itu. Makanya nanti hati-hati menjaga Bapak Ibu kalian yang sudah lanjut usia anak-anak, supaya tidak terjadi keropos tulang ataupun kelainan tulang yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kelainan tulang berikutnya adalah artritis, yaitu penyakit pada sendi di mana tulang rawan pada sendi ini hilang atau rusak, ya. Kalau rusak anak-anak yang terjadi, sendi tidak bisa menopang dengan baik, akhirnya apa? Kaki penderita itu menjadi bengkok. Nah, bengkoknya ini bukan karena bengkok seperti tadi ya, rickettsia tadi, bukan, tapi memang ini sudah tua terus kemudian jatuh. Nah, ya, sekarang lordosis. Nah, kalau lordosis ini bukan karena kekurangan zat gizi, tetapi memang karena kita pada waktu kecil itu kesalahan dalam duduknya, dimana kita seringkali membungkukkan badan kita, sehingga anak-anak tulang tubuh kita sering membungkuk atau melengkung ke belakang, atau bisa katakan cangkuk. Selanjutnya, kelainan yang selanjutnya adalah kifosis. Kifosis ini kelainan karena tulang belakang melengkung ke arah belakang, bagian dada berlebihan, jadi seperti ini ya, dengkek ya. Oke, terakhir skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Nah, seperti ini atau membentuk huruf S. Nah, S-nya bukan S seperti itu ya, S-nya hanya seperti ini saja ya. Nah, ini. Nah, sekarang coba, manakah yang kifosis, lordosis, dan skoliosis? Kalian bisa menebak di sini. Ayo. Gambar pertama. Ini kelainan tulang apakah anak-anak? Kifosis, lordosis, atau skoliosis? Kita cek pemahaman kalian. Siapa yang mau menjawab kifosis? Semuanya menjawab kifosis. Tepuk tangan. Kita lanjutkan. Ini gambar ini. Bentuknya seperti apa ini? Nah, ya, bagus. Seperti huruf S. Jawabannya? Ya, pasti semuanya betul, yaitu skoliosis. Tepuk tangan sekali lagi anak-anak. Oke. Selanjutnya. Nah, ini. Nah, ini dadanya ke depan. Pasti kalian sudah bisa menebak dengan baik. Oke, ya. Apa anak-anak? Bagus sekali, adalah lordosis. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang keras anak-anak. Oke. Nah, anak-anak, kalau sudah sampai di sini, kalian sudah bisa dari pembahasan ini ya, sudah kita tadi belajar tentang fungsi tulang, macam-macam tulang berdasarkan letaknya, berdasarkan bentuknya, terus berdasarkan penyusun tubuhnya. Sekarang kalian belajar tentang sendi, dan terakhir adalah kelainan pada tulang dan sendi. Dengan demikian anak-anak, pembahasan tentang tulang sudah tuntas. Tinggal kalian yang mempelajari. Silakan diputar ulang video pembelajaran ini ya. Jadi kapan kalian bisa belajar dimanapun tentang tulang ini dengan membuka channel YouTube ini ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video pembelajaran ini. Terima kasih anak-anak, saya ucapkan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Insya Allah kita akan bicara tentang otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.